Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita memulai memasuki materi pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu presensi terlebih dahulu ya. Mbak Jasinta Meise, Mbak Sasni, Mbak Asa, Mbak Salma, Mbak Anissa, Mbak Ikvina. Alhamdulillah ternyata hadir semua ya pada hari ini. Nah, anak-anak, pada hari ini kita akan membahas tentang pembuatan pola dasar. Pembuatan pola dasar. Yang pertama, kita akan membuat pola dasar badan. Nah, anak-anak, Ibu akan menjelaskan bagaimana cara membuat pola dasarnya. Anak-anak, sebelumnya Ibu ingin menyampaikan tujuan dari pembelajaran ini, yaitu yang pertama, siswa dapat menguraikan pengertian pola teknik konstruksi. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan tentang ukuran yang diambil untuk membuat pola dasar. Dan yang ketiga, siswa dapat menjelaskan prosedur pembuatan pola dasar. Anak-anak, Ibu akan menjelaskan manfaat dari materi pembuatan pola dasar ini. Yang pertama, kalian dapat membuat pola dasar dengan berbagai macam jenis ukuran si pemakai. Yang kedua, kalian dapat memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari, seperti contohnya misalnya ada orang ingin jahit pakaian, kalian bisa memanfaatkan pola dasar ini. Dan yang ketiga, kalian sudah mengetahui bagaimana cara menghitung secara sistematika dalam pembuatan pola dasar ini. Pembuatan pola dasar teknik konstruksi ini memang agak rumit, tetapi hasilnya itu sangat memuaskan. Kalian dapat menghasilkan pola yang pas dengan tubuh ukuran si pemakai. Nah, jadi itu adalah manfaat-manfaatnya. Nah, anak-anak, Ibu akan menjelaskan apa itu pengertian dari pola konstruksi. Pola konstruksi adalah pola dasar yang dibuat berdasarkan ukuran si pemakai dan digambar dengan perhitungan secara matematika sesuai dengan sistem pola konstruksi masing-masing. Pembuatan pola konstruksi
lebih rumit dan memerlukan waktu yang lebih lama, tetapi hasilnya lebih baik dan sesuai dengan bentuk tubuh si pemakai. Ciri-ciri pola konstruksi yang pertama, ada ukuran-ukuran model. Yang kedua, ada petunjuk pembuatan pola secara terinci disertai gambar. Yang ketiga, pola yang dihasilkan sesuai dengan model dan tidak lagi memerlukan penyesuaian pola. Anak-anak, selanjutnya Ibu akan menjelaskan alat dan bahan yang digunakan untuk pembuatan pola teknik konstruksi. Yang pertama ada lem. Yang kedua ada pensil merah biru. Pensil merah digunakan untuk pola bagian depan, sedangkan pensil warna biru untuk pola bagian belakang. Sudah itu ada spidol. Ada kertas merah biru, jadi nanti ketika pola dasar kalian sudah jadi, silakan kalian jiplak menggunakan kertas merah biru, yang merah untuk pola bagian depan, yang biru untuk pola bagian belakang. Yang ketiga itu ada pensil dan penghapus. Sudah itu ada penggaris pola, penggaris siku. Ini biasanya digunakan untuk membentuk lekuk leher dan lingkar kerung lengan. Sudah itu ada penggaris panggul yang biasa digunakan untuk membuat bagian pinggang atau pola dasar rok. Sudah itu ada skala 1,5, ada skala 1/4, 1/8, dan 1/6. Nah, jadi ini adalah alat-alat yang digunakan untuk membuat pola dengan teknik konstruksi. Nah, untuk ukuran yang digunakan untuk membuat pola dasar badan, yaitu yang pertama ada lingkar badan, yang kedua lingkar pinggang, yang ketiga lingkar leher, yang keempat panjang punggung, yang kelima lebar muka, yang keenam lebar punggung, dan yang terakhir adalah bahu. Nah, jadi itu adalah ukuran-ukuran yang diperlukan untuk membuat pola dasar badan, bagian muka, dan bagian belakang. Selanjutnya kita akan praktek membuat pola dasar badan bagian depan dan pola dasar badan bagian belakang. Nah, untuk itu silakan kalian perhatikan bagaimana cara Ibu membuatnya, lalu kalian ikuti ya. Nah, anak-anak, untuk membuat pola dasarnya kita pasti memerlukan ukuran. Di sini Ibu telah menyiapkan ukuran-ukuran yang diperlukan untuk membuat pola dasar badan bagian muka dan pola dasar badan bagian belakang. Nah, Ibu sebelumnya akan Ibu catatkan dulu di papan tulis. Nah, jadi anak-anak, ukuran yang kita perlukan yaitu yang pertama ada lingkar leher dengan ukuran 36 cm. Yang kedua ada lingkar badan dengan ukuran 92 cm.
Yang ketiga ada lingkar pinggang dengan ukuran 70 cm. Yang keempat ada lebar muka dengan ukuran 32 cm. Yang kelima ada panjang punggung yaitu 37 cm. Yang keenam ada lebar punggung yaitu 34 cm. Dan yang terakhir adalah bahu dengan ukuran 12 cm. Nah, kita akan mulai mengukurnya sekarang. Nah, anak-anak, yang pertama kita buat garis seperti ini dulu. Nah, anak-anak, dari sini ke sini, ini kita tandai dengan huruf A. Dan ini adalah huruf B. Jadi, ini ke sini adalah setengah lingkar badan. Lingkar badannya kan di sini ada 92 cm. Jadi, setengah dari 92 cm adalah 46 cm. Jadi ini ke sini adalah 46 cm. Sedangkan A ke C yaitu adalah panjang punggung ditambah 1,5. Panjang punggungnya di sini ada 37 cm. Ditambah 1,5 menjadi 38,5 cm. Nah, untuk C selanjutnya ke D itu ukurannya sama dengan apa yang dihasilkan dari A dan B. Dan A ke C sama dengan B ke D. AB sama dengan CD, AC sama dengan BD. Selanjutnya kita akan mengukur A ke E. Dari A ke E sama dengan setengah AB ditambah 1 cm. Tadi kan AB hasilnya 46 cm. Terus kita bagi setengah sehingga menjadi 23 cm ditambah 1 menjadi 24 cm. Jadi A ke E sama dengan 24 cm. Ya, 24. Terus tarik garis lurus. Di sini juga 24. Di sini juga 24 ya. Nah, di sini kita beri E. Di sini E. Nah, seperti ini anak-anak. Sudah itu, kita buat garis seperti ini dengan garis putus-putus. Nah, hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya kita akan mengukur A ke A, yaitu 1/6 lingkar leher ditambah 1.
lingkar lehernya kan ada 36. 1/6 dari dikali 36 yaitu sama dengan 6 cm ditambah 1 menjadi 7 cm. Sedang ini A. Sudah itu A ke A aksen 1/6 lingkar leher ditambah 2 sama dengan 1/6 dikali 36, tadi hasilnya 6 ditambah 2 jadi 8 cm. Lalu kita pakai penggaris siku untuk membentuk lekuk lehernya. Seperti ini ya. Nah, seperti ini. Ini kita beri nama A aksen. Selanjutnya kita akan mengukur dari A ke B. A ke B yaitu adalah panjang bahu. Panjang bahunya di sini 12 cm. Kita buat di sini 12 cm ya. Ini B. Dari B ke B aksen turun 4 cm. Buat garis putus-putus 4 cm. Setelah itu tarik garis putus-putus sampai sini. Seperti ini. Kita tandai di angka 12. Nah, ini dia. Jadi seperti itu. Anak-anak, dari A ke B itu adalah panjang bahu, B ke B aksen turun 4 cm. Lalu tarik garis dari A ke B dengan garis putus-putus terlebih dahulu. Setelah itu kita jelaskan tandanya. Tanda bahunya ya kita jelaskan. Seperti ini. Nah, seperti ini anak-anak. Apakah ini ya? Nah, anak-anak, selanjutnya Ibu akan menjelaskan dari B ke B aksen ke C aksen. Kalian buat garis putus-putus sampai ke C aksen. Sudah itu, kalian buat garis mendatar seperti ini. Lalu di sini bikin bilangan huruf G dan di sebelah sini G aksen. Nah, setelah itu untuk G ke C yaitu setengah lebar muka. Nah, lebar muka kan tadi 32, berarti dari setengah lebar muka berarti 16 cm. Jadi G ke C itu adalah 16 cm. Nah, setelah itu buat garis putus-putus seperti ini. Sudah selesai kalian buat garis putus seperti ini. Kalian ukur ini lalu dibagi 3. Di sini Ibu mendapatkan hasil 19,5. Dibagi 3 berarti menjadi 6,5. 6,5, 6,5, 6,5. Tarik garis pas bahu. Ukur dari A ke B, apakah pas 12 cm? Pokoknya harus pas di 12 cm. Sudah itu tarik dari sini sampai ke titik yang
nomor 2. Tarik, buat dengan penggaris siku, lalu selanjutnya membentuk kerung lengannya. Nah, bentuknya seperti ini ya. Nah, ini adalah hasil dari kerung lengannya. Bisa kalian perhatikan. Ini seperti ini. Nah, setelah itu selanjutnya kita akan mengukur dari C ke E. C ke E yaitu 1/10 lingkar pinggang. Lingkar pinggangnya kan di sini 70 cm. 1/10 dikali 70 cm berarti 7 cm. Iya, betul sekali. Jadi kita buat di sini 7. Lalu ini ditandai dengan E. E ke E aksen yaitu 3 cm. 3 cm itu adalah kupnatnya ya. Kupnatnya lalu tandai di tengahnya seperti ini. Lalu buat garis putus-putus. Garis putus-putus seperti ini. Kalau kupnat depan yaitu 12 cm. Cukup 12 cm saja. Buat garis putus-putus untuk bagian tengahnya, lalu tarik garis. Nah, seperti ini. Ini adalah kupnatnya. Selanjutnya, kita akan cekkan ke D, yaitu 1/4 lingkar pinggang ditambah 1 ditambah 3. Nah, 1/4 lingkar pinggang, 1/4 7 kali 70 cm, dapat hasil 17,5. Ditambah 1, 18,5, ditambah 3 menjadi 21,5. Jadi, dari C ke D yaitu 21,5. Seperti ini. 21,5 kita tarik garis dari sini, dari sudut ini, pas pertengahan, tarik sampai ke D. Nah, seperti ini. Dan inilah hasilnya, pola depan sudah jadi. Nah, selanjutnya kita akan lanjutkan dengan pola bagian belakang. Nah, anak-anak, untuk pola bagian belakang yaitu B ke F sama dengan 1,5 cm. Jadi B ke F turunkan 1,5 cm. Seperti ini, beri tanda F. Sedangkan B ke F aksen yaitu 1/6 lingkar leher ditambah 1. Siapa yang masih ingat tadi? Ya, betul sekali, 7 cm. Lalu kita buat lekuknya dengan bantuan garis siku. Seperti ini ya. Jadi, seperti ini. Selanjutnya, F aksen ke G, yaitu panjang bahu, lalu G ke H, turunkan 4 cm, dari F aksen, turunkan 4 cm, beri tanda dengan garis putus-putus. Selanjutnya, F aksen ke H, tarik garis, lalu paskan sesuai dengan panjang bahu, yaitu 12 cm. Nah,
Setelah itu kita cari G aksen ke I, yaitu setengah lebar punggung. Lebar punggung di sini sama dengan 34 cm. Separuhnya berarti ya 17 cm. Lalu kita buat garis putus-putus ke atas. Sama rata ya. Sama rata. Seperti ini. Nah, seperti ini. Lalu ini ke I dibagi dari H ke I dibagi dengan 3. Nah, di sini kita ukur dulu H ke I-nya berapa. Nah, ternyata H ke I-nya yaitu adalah 18 cm. Berarti kalau dibagi 3, ya dapatnya 6 cm. Kita tandai dengan titik 6 ya. 6. Nah, dari H ini yang sudah kita paskan 12 cm, kita tarik ke titik yang nomor 2. Seperti ini. Ini. Lalu kita bentuk kerung lengannya dengan bantuan penggaris siku. Seperti ini ya. Nah, ini kerung lengannya sudah jadi. Selanjutnya kita akan mencari D ke C. D ke J yaitu 1/4 lingkar pinggang dikurang 1 ditambah 3. 1/4 lingkar pinggang dikali lingkar 1/4 dari lingkar pinggangnya tadi 70. Jadi 1/4-nya yaitu 17,5 cm dikurang 1, 16,5 cm ditambah 3, jadinya 19,5 cm. Iya, 19,5 cm. Kita tandai, lalu kita tarik dari garis pertengahan yang kerung lengan ini sampai ke J. Seperti ini ya. Nih, seperti ini. Selanjutnya kita cari D ke K yaitu 1/10 lingkar pinggang. Lingkar pinggang 70 dari 1/10 berarti 7 cm. 7 cm seperti ini. Lalu tambah 3 seperti ini. Jadi di sini K, maju lagi di sini ada K aksen. Di sini kita ambil pertengahannya. Berarti 1/2, 1/2. Lalu buat garis putus-putus. Nah, untuk kepnat belakang panjangnya cukup 11 cm saja. Jadi di sini 11 cm. Buat garis putus-putus. Lalu tarik garisnya seperti ini. Nah, inilah dia pola dasar badannya. Inilah hasil dari pembuatan pola dasarnya. Silakan kalian ikuti dan kalian pelajari. Jika ada yang belum paham, boleh ditanyakan ke ibu. Nah, anak-anak, inilah pola yang sudah kita buat tadi. Yang ini pola lengan dan yang ini pola badan. Pola badan jangan lupakan arah seratnya ya.
Ini arah seratnya buat seperti ini. Kasih garis panah. Dan ini juga. Ini kita, karena ini bagian tepi kain, kita kasih seperti tanda ini, garis putus-putus, ada titik duanya, karena ini bagian tepi kainnya. Ini juga kita kasih seperti ini ya. Nah, inilah dia. Sampai sini penjelasan Ibu tentang materi pembuatan pola dasar badan dan lengan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya. Baik, jika tidak ada. Nah, anak-anak, ini cukup sangat gampang jika kalian bisa mempelajarinya. Ibu yakin kalian pasti bisa. Nah, sampai di sini materi Ibu untuk tugas hari ini. Anak-anak, untuk materinya nanti akan Ibu kirimkan di WA group agar kalian mudah mengingatnya. Jangan lupa kalian harus tetap semangat terus untuk menimba ilmu agar kalian menjadi orang yang sukses. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.